Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an mubarakan fid dunya wal akhirah. Wafhamna ala syariatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita berharap kepada Allah agar kita senantiasa diberi petunjuk, diberi pemahaman yang jelas tentang syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa petunjuk, tanpa pengertian dan pemahaman yang jelas, apapun yang kita amalkan sebenarnya itu termasuk kepada hal-hal yang memungkinkan untuk ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak contoh-contoh, sekalipun kita mengamalkan zikir misalnya Allah, tapi kita tidak memahami tentang sifat-sifatnya, sifat zatnya, sifatnya, asmanya, dan afalnya, itu berarti zikir kita tidak mempunyai roh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mencari pemahaman itulah kita perlu mempelajari ayat-ayat Allah. Kita pelajari wahyu Allah, karena wahyu itulah yang akan menjelaskan kepada kita. Ditambah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran saja tidak cukup. Tidak cukup artinya bukan Quran yang tidak sempurna, tapi kita yang tidak sempurna untuk memahami apa yang disampaikan Allah. Oleh sebab itu perlu penjelasan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun cuaca kurang menguntungkan, kesempatan kini kita sampai kepada surah Luqman ayat yang ke-22. InsyaAllah nanti kita bicarakan sampai ayat yang ke-25. Pertama kita lihat arti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil quwwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menundukkan akan wajahnya kepada Allah dan dia itu muhsin, maka sesungguhnya telah berpegang teguh dia dengan judul yang kokoh, dan kepada Allah lah akibat segala urusan. Wa man kafara fala yahzunka kufru ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzati sudur. Dan barang siapa yang kafir, maka janganlah menyedihkan kata engkau kekafirannya dan mengatakan, kepada kami dikembalikan mereka, maka mengkabarkan kami akan mereka dengan apa yang mereka amalkan, bahwasanya Allah mengetahui dengan isi dada. Numatti'uhum qalilan Sumana qarruhum ila azabin ghalib. Memberi kesukaan kami akan mereka itu sedikit sekali, kemudian memulakkan kami akan mereka itu kepada azab yang sangat keras. Walakin sa'altahu min khalaqas samawati wal ardh man khalaqas samawati wal ardh. Sungguh jika bertanya engkau akan mereka, orang musyrik maka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
la yaquluna Allah, sungguh akan menjawab mereka Allah. Qul alhamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Barang siapa yang menundukkan akan wajahnya, ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Satu kata yuslim, yang kedua kata wajah. Yuslim itu artinya menundukkan, berasal daripada kata aslama. Jadi Islam adalah agama tunduk, Muslim adalah orang yang tunduk. Kemudian kata-kata wajah. Wajah itu bukanlah berarti hanya muka, tapi wajah itu adalah segala keberadaan, dari lahir sampai batin, itu adalah wajah. Maka berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, siapa saja orangnya yang menundukkan seluruh raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak terjadi di dalam kehidupan pemahaman-pemahaman yang kadang-kadangnya sulit dipertanggungjawabkan. Contoh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai manakah orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu akan Allah akan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah mati kamu sebelum kamu muslim. Lalu dipahami kata muslim di situ beragama Islam. Itu sebetulnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena banyak sekali ayat Allah, banyak sekali hadis Rasul yang menyatakan bahwa orang Islam sekalipun sudah mengucap dua kalimat syahadat, sekalipun sudah melaksanakan apa yang diperintah, tapi kalau terletak kesyirikan di dalam jiwanya, maka berarti dia tidak akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata muslim di situ perlu pertanyaan itu. Bukan artinya beragama Islam. Kalau diartikan beragama Islam, terlampau mudah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itulah aslama yuslimu itu fi'il mudhari'nya artinya menundukkan wajah. Maka muslim artinya orang yang menundukkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap orang Islam belum tentu wajahnya tunduk kepada Allah. Setiap orang kafir itu pasti tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rumusnya. Nah, maka kebetulan karena kita adalah orang Islam, maka itulah yang akan ditelusuri lebih jauh, apakah kita termasuk kepada orang yang tunduk kepada Tuhan atau tidak. Sekalipun kita sudah berada di dalam Islam, menganut agama Islam semenjak kecil, bahkan semenjak lahir kita sudah masuk kepada kelompok orang-orang Islam. Maka untuk itu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menundukkan wajah itu? Yang dikatakan menundukkan wajah kepada Allah itu adalah identik itu dengan menyerah. Sehingga kadang-kadang diartikanlah Islam tadi aslama, ini menyerah. Jadi lahir batin jiwa kita tadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tidak pernah membantah apa yang dikatakan Allah. Tidak pernah kita mengecilkan Allah. Tidak pernah di dalam perasaan kita mendongkol kepada Allah. Apapun yang kita terima, apapun yang sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari, itulah yang dikatakan orang yang aslama tunduk yuslimu, artinya menyerah. Kalau kita pikirkan dengan logika, memang seperti ini. Taruhlah kita kini sudah tua, apakah kita akan mendongkol? Tidak bisa. 10 dan 1000 kali pendongkolan, kita masih tetap akan berjalan menjadi orang tua. Nah, tidak bisa. Apapun yang terjadi, sebetulnya itu adalah tidak wajar didongkoli, tidak wajar dituduh, tetapi harus menyerah.
pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sulit. Banyak itu apa yang terjadi itu seolah-olahnya terjadi pendongkolan. Ingin menyalahkan ini, ingin menyalahkan itu, kadang-kadang sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan sehari, diliput panas setahun. Sakit sebentar, hilang rasa sehat. Dapat musibah, tak ada pernah rasanya mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keislaman yang perlu kita perbaiki dalam kehidupan. Jadi kalaupun di dalam kehidupan sehari-hari kita belum mampu mencapai hal itu, tapi berusaha dengan semaksimal mungkin, tidak Allah sudah menjanjikan. Di akhir surah Al-Qasas itu diterangkan, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada kami akan kami tunjuki jalan kami. Jadi mungkin sehari, mungkin sejam menjelang kita berpisah dengan dunia, pada saat itu kita juga akan diberi rasa itu oleh rasa tunduk itu, rasa menyerah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Dan apabila kita sampai kepada tingkat itu, katakanlah di dalam mengamalkan sesuatu perbuatan, saat itulah Allah akan membalasi apa yang kita perbuat itu dengan berlipat ganda. Jadi kalau kita jago malam, tetapi tidak dengan rasa tunduk dan patuh tadi, maka sholat malam itu akan ditunda, itu pahalanya kalau kita lihat ikhlas, nanti dia tidak akan diterima. Tapi kalau kita jago malam, sholat malam dengan merasa pasrah, senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada dimasuki oleh rasa-rasa yang bukan-bukan, seperti rasa takut akan ditanya yang besok siang, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikannya dibalasi oleh Allah bukan di akhirat saja, tapi di dunia itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang itu melakukan atau tadi seperti sholat malam, sebaik apapun sholat malamnya, tetapi dia tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan dibalasi oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Jadi 3 macamnya perbuatan yang kita lakukan di saat ini. Yang pertama sekali, perbuatan yang tidak berdasarkan aslam, tidak berdasarkan penyerahan. Sebaik apapun yang dilakukan, sebanyak apapun yang dilakukan, itu berarti amalan yang tidak ikhlas, tidak dibalas oleh Allah baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Bahkan akan dibalasi oleh Allah dengan azab. Itu makanya salat sendiri pun fawaidul lil musallin. Orang yang salat itu nanti akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salatnya tidak berdasarkan Islam Muslim tadi, tetapi karena lain-lain. Innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Nah, dan kemudian ada orang yang mengamalkan perbuatan itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi rasa yang sedikit itu tidak dirasakan. Ya, rasa pasrah itu tidak dirasakan, rasa indah itu tidak dirasakan. Yang dirasakan apa? Masih terpasung, masih berat rasanya amalan yang dilakukan tadi. Tapi sudah ikhlas karena Allah, itu akan dibalasi oleh Allah, tapi di akhirat akan menerima balasannya. Ada manusia itu yang mengamalkan suatu perbuatan, sekalipun berat perbuatan itu, tapi mereka sudah merasakan pasrah, sudah merasakan tunduk, sudah merasakan indah, sekalipun dia dirugikan oleh sesuatu itu, maka Allah akan memberikan upahnya di dunia dan di akhirat. Nah, jadi tergantung kepada kita. Ingin kita double mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah menjadi orang Muslim. Arti menjadi orang Muslim bukan hanya sekadar menjadi orang memeluk agama Islam, tetapi arti menjadi orang Muslim adalah tunduk, patuh, tidak membantah sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang sulit kita dapatkan, dan untuk mendapatkan itu sangat tergantung kepada petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk itu sangat tergantung kepada 3 hal. Yang pertama sekali
sekali niatnya bagaimana. Yang kedua, kesuciannya bagaimana. Dan yang ketiga, istiqomahnya bagaimana. Itulah yang akan mendatangkan petunjuk tadi kepada manusia. Nah, kalau nanti pokok terpenuhi dia di dalam kehidupan, maka Allah lama lambat akan memberikan hal yang seperti itu. Ingat, pertama tadi adalah apa tadi yang pertama? Niat. Ini niat sudah ikhlas. Kemudian kesucian, latihan pelihara kesucian dirinya. Yang ketiganya istiqomah. Dalam batang kaki itu kita istilahkan seperti mencik di lubang, seperti kucing di lubang mencik. Itu istilahnya dalam pengajian. Istiqomah. Ya. Dan kemudian apabila dia tambah yang tidur dengan pemurah, dan kemudian dia tambah ya, dengan muhasabah ba'diyah wa qabliyah, sebelumnya dan sesudahnya, maka menjumuhlah yang akan membuat manusia itu cepat mendapatkan yang tadi. Jadi kita kok adonan lantai mendapatkan rasul tadi, adonan tidak, adonan cetek. Ya, lantai. Mengapa? Karena kurang 2 dari 5. Niatnya ikhlas, dia melihara kesuciannya, kemudian dia beristiqomah menjalankan ilmu agama, menjalankan agama. Itu dapat semakin lama maka dapat. Mungkin 10, 20 dan 30 tahun baru dapat. Rasa tadi. Ada manusia itu yang cepat dapat. Siapa orangnya? Apabila dia tambah dengan pemurah dan kemudian dia tambah dengan muhasabah, itu cepat. Maka oleh sebab itulah banyak orang-orang yang tadinya memang durhaka kepada Allah, penuh dengan kesalahan, tetapi di saat-saat sekejap saja mereka bisa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimokok lahir di dalam dirinya. Ya, ada seseorang namanya Fudail. Ya, Fudail itu adalah orang yang maksiat semenjak kecil. Tak perlu banyak dosa. Ya. Kemudian dia sudah mulai berpikir-pikir. Ya. Untuk menjalankan agama Allah, dia mulai berpikir-pikir. Tapi untuk niat di dalam hatinya. Niat baik dalam hatinya. Kemudian dia sudah tahu dengan dirinya banyak dosa. Nah, ini dia untuk memperbaiki, mensucikan dirinya. Atau suci dia. Nah, kemudian itu sudah terangkat olehnya setiap saat, setiap hari. Berarti sudah istiqomah. Orang kedua langsung dulu, tapi nanti kokoh kedua dalam hatinya. Kemudian dia sudah menjadi orang yang pemurah. Berikutnya, dia sudah memperhitungkan dirinya. Pada suatu waktu, dia ingin naik ke rumah seorang perempuan. Kemudian sesampai di pintu rumah perempuan itu, terdengarlah sayup-sayup kedengaran orang membaca Quran. Entah apa ayatnya yang dibaca, menurut setengah ulama, dari maka spontanitas sekali masuk petunjuk dari dalam dirinya. Nah, karena dia mau diadu di dalam dirinya nanti, pada saat itu dia tersyukur, mulai saat itu dia tekun di dalam beragama, akhir-akhirnya si Ibrahim menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu dengan Allah. Jadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu sama juga ayat itu sudah dikeluarkan. Kalau itu tinggal kita mampukah kita menampungnya atau tidak? Ya, media untuk menampungnya atau tidak? Medianya adalah hati. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu selalu setiap saat, setiap waktu, siang malam tidak menjadinya tercurah untuk manusia, tapi manusia pula yang tidak punya kemampuan untuk menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mediasinya yang harus dilengkapi adalah niat, kesucian, dan kemudian istiqomah. Kalau itu lamanya maka terapik sama mereka ini. Andai kata kita ingin cepat, tambah dengan pemurah, tambah dengan banyak-banyak bermuhasabah, maka dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan zuk rasa muslim tadi, rasa keindahan agama itu kepada manusia. Jadi bisa kita tangkap ini. Ya. Pemurah, kemudian muhasabah. Itu. Itulah yang harus kita lakukan
Jadi baik mengaji, memberikan atau menerima pengajian, pelihara niat. Kemudian kita menyangkut pengajian itu, kebenaran itu dengan kesucian, pelihara kesucian. Nah, dan kemudian agama itu tidak mungkin seperti membalik telapak tangan, perlu waktu, istiqomah. Nah, dan kemudian supaya terbuka kunci-kunci hijab dengan kebenaran itu, pengurat. Dan kemudian supaya kita tahu diri, buat muhasabah, perhitungkan, tengok, pandang apa yang kita lakukan selama kita lihat tadi. Dan kedepannya kira-kira kita nanti itu adalah muhasabah. Maka orang yang semacam itu ada harapan secepatnya dalam hitungan menit atau detik malah datang ke pintu ke dalam hati manusia itu sendiri. Itulah yang dikatakan tarikat, jalan, cara, sistem yang harus ditempuh oleh seorang abid supaya dia sampai kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjang kajinya untuk menjadi orang yang muslimu tadi. Tidak bisa hanya cukup sekedar Islam saja. Sembahyang banyak, zikir banyak, pai haji tiap tahun, umrah tiap bulan, banyak berbuat di dalam Islam, tapi Nabi Muhammad tadi tidak terawasi, maka justru manusia tidak akan dapat hidayah. Orang yang tidak dapat hidayah tadi tidak akan pernah merasakan indahnya karena dia bukan Muslim tapi adalah Islam. Jadi di akhir zaman itu kalau kita mau jujur-jujur saja, kerap kita, tingkatan kita hanya baru masuk kepada agama Islam, belum bisa disebut dengan orang yang Muslim. Mengapa? Ketundukan belum terjadi di dalam jiwa, ketaatan belum terjadi di dalam jiwa. Maka oleh sebab itu, tahu kita dengan posisi kita seperti itu, kita perbaiki diri dengan Nabi Muhammad tadi, inilah yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam hal yang seperti itu. Tapi kalau kita sudah merasa cukup, lah banyak beramal seperti yang tadi, zikir pandai, Al-Quran hafal, hadis pun hafal, tetapi tidak dirasakan yang tadi, maka berarti mereka itu ya orang-orang yang gagal di dalam perjalanannya menuju Allah. Kalau gagal menuju Allah, Allah tidak akan merahmatinya. Ingat, kunci surga hanya satu, dari punya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu orang yang dikasihi Allah, kasih sayang Allah. Bayangkan, mungkinkah orang yang tidak disayangi Allah akan dimasukkan ke dalam surga? Tidak mungkin. Jadi orang yang disayangilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau ingin kita masuk surga, jangan surganya diburu, tetapi carilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam batang kaji kita sudah abadikan, ingin sesuatu, dekati yang punya sesuatu. Jadi insya Allah itu murah-murah basari. Begitu mudahnya. Kalau jalannya kita tempuh, ya. Tapi kalau jalannya tidak kita tempuh, medianya tadi tidak kita siapkan, terlampau sulit sampai mati nanti takkan pernah wadah tadi akan berisi. Ataupun kalau berisinya akan keluar banyak, karena yang sedang berisi dengan yang lain-lain. Nah, maka untuk itulah kita dituntut untuk mempelajari agama kita. Sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Dan itu berulang kita kaji, kita sampaikan di dalam pengajian. Kadang-kadang ya, di dalam mempelajari agama itu manusia salah kiprah, akhirnya timbul kesulitan. Bahasalah kiprahnya, bukan Al-Quran yang nyekaji, bukan Al-Quran yang nyesurahkan, tetapi nyekajilah yang lain-lain. Terutama sekali adalah pendapat-pendapat orang lain yang nyekaji, maka itu adalah salah kiprah. Tetapi apakah akan kita kesampingkan pendapat orang lain? Bukan. Pendapat-pendapat orang lain harus kita kemas, tetapi kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan referensi, untuk dijadikan penopang, untuk dijadikan pelengkap. Itulah pendapat-pendapat orang-orang lain. Jadi pendapat siapapun, ya, sekalipun kita mengaji kini ke, lalu nanti akan dibangga-banggakan pendapat dan sendiri, tidak bisa. Harus kembalikan dulu kepada Al-Quranul Karim. Mengapa? Karena seluruh pendapat-pendapat orang yang dahulu, mulai daripada tabi'in itu pendapat tadi itulah macam-macam tuh.
Ya, dalam satu ayat sudah bermacam-macam pendapat. Ya, lain pendapat Ibnu Taimiyah, lain pendapatnya itu Imam Ghazali, lain pendapatnya itu Syafi'i, ganjil pula pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya. Macam-macam pendapat. Nah, seluruh pendapat itu dibagi kepada dua macam. Satu pendapat-pendapat yang menyangkut dengan akidah. Nah, dan pendapat mereka mengenai akidah itu tidak pernah berlawanan bersalahan. Kalau terjadi persalahan, maka justru akan dapat disalahkan satu, dapat dibenarkan satu. Misalnya, orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa kalau seseorang berdosa, lalu dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Itu pendapat orang-orang Mu'tazilah. Sedangkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dinyatakan siapa yang bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlawan tak? Berlawan, maka berarti itu tidak bisa pendapat yang semacam itu tidak bisa diterima. Itu contoh. Tetapi pada umumnya orang-orang yang ahlus sunnah wal jamaah itu mengenai akidah itu tidak ada yang salah. Tidak ada para ulama itu yang tidak Mu'tazilah tadi, yang benar-benar tadi, ya, mengatakan bahwa tadi berdosa misalnya, dan kemudian tidak ada yang mengatakan bahwa salat itu zuhur itu 4 rakaat, tetap seluruhnya mengatakan 4 rakaat. Allah itu esa, tetap mengatakan Allah itu esa dari Adam sampai kapanpun dulu. Maka itulah yang dikatakan akidah dan itu tidak boleh dipertentangkan. Kalau terjadi perselisihan, benar satu, salah satu, seperti Ahlussunnah wal Jamaah dan Al-Khawarij atau Mu'tazilah yang kita sebutkan tadi. Yang keduanya, perselisihan itu menyangkut dengan ijtihadiyah, ijtihadnya yang bersalahan. Nah, misalnya masalah kunut. Kunut itu ada 3 macamnya tuh. Pertama sekali disebut dengan kunut nazilah, yaitunya kunut di waktu manusia tadi itu di dalam bencana perang misalnya, atau mendapat suatu bencana, berkunut di situ, namanya kunut nazilah. Dan kemudian ada kunut itu namanya kunut witir. Jadi di waktu 15 hari semenjak menjelang habisnya Ramadan, di salat witir pada waktu itu dilakukan kunut. Yang ketiganya adalah kunut subuh, yaitunya di waktu salat subuh di rakaat terakhir kita berkunut. Ikut ijtihad namanya itu. Maka terjadilah perselisihan. Kalau Syafi'i menganggap kunut subuh itu adalah sunat, kunut witir adalah sunat, kunut nazilah adalah sunat. Bahkan yang katakan sunatnya adalah sunat berat tuntutannya. Nah, sementara yang lain-lain mengatakan tidak sunat, malah yang katakan itu tidak ada tuntutannya. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan Syafi'i. Mengapa? Karena ini persoalannya bukan tadi pokok, tapi ini adalah furu'. Maka oleh sebab itu bisa saja imam dan pengikutnya yang lain tidak berkunut. Maka kalau terjadi perselisihan yang semacam itu, kedua-duanya sama benar selagi tidak menyalahkan, selagi tidak kafir mengkafirkan dan lain sebagainya. Bisa kita bahas. Jadi kok berkunut seseorang benar kelajuannya itu. Kalau tidak berkunut ya salat subuh benar kelajuannya itu. Ya, yang tidak benar atau kalau andai kata yang pertentangkan, yang berkunut menyalahkan, yang tidak berkunut menyalahkan, itu yang salah. Yang tidak berkunut menyalahkan, yang berkunut menyalahkan, itu yang salah. Nah, jadi kalau yang tadi tidak perlu salah menyalahkan, akidah tadi yang berlawanan tidak perlu salah menyalahkan, maka berarti benar satu, salah satu. Kalau yang pokok agama, furu agama yang diperselisihkan, tergantung. Kalau salah menyalahkan, berarti kedua-duanya menjadi salah. Kalau seorang yang menyalahkan yang lain, berarti seorang yang salah.